Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul Applying and Interviewing for Employment. Ya, dengan kelompok saya Andi Setiawan dan saya sendiri Afindo Karisma Wardana. Melamar pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan ataupun instansi tertentu. Biasanya surat lamaran kerja dikirim beserta daftar riwayat hidup, surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas dan atau resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Next. Pendekatan AIDA dapat diterapkan dalam penulisan surat lamaran kerja, yaitu 1. Attention atau perhatian, interest atau minat, desire hasrat, action atau tindakan. Sumber-sumber lamaran kerja. Sumber-sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu. Sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu. Sumber lowongan pekerjaan dari referensi pihak tertentu. Next. Secara umum, pengorganisasian lamaran kerja terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Paragraf pembuka, 2. Rangkuman, 3. Nama, 4. Sumber publikasi, pertanyaan, 5. Cuplikan berita atau paragraf pertengahan, 6. Pendidikan, 7. Pengalaman kerja, 8. Sikap, minat, aktivitas, dan kualitas paragraf. Terakhir, menutup lamaran kerja dapat mengemukakan apa harapan dan tindakan yang diinginkan dalam menulis surat lamaran kerja. Next. 8 tahap dalam proses lamaran kerja. 1. Persiapkan CV, cover letter, dan portofolio. Tahap pertama dalam proses lamaran kerja adalah untuk mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Hal ini diperlukan karena semua perusahaan pastinya akan memintamu untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu seperti CV, cover letter, dan portofolio. 2. Review dari rekruter atau HRD. Langkah kedua dari proses lamaran kerja adalah menunggu pihak HRD atau rekruter perusahaan saat mereview dokumen. 3. Screening call. Jika perusahaan menganggap dokumen dan aplikasi kita cocok, proses berikutnya yang akan kita lalui merupakan screening call. Di sini, rekruter akan menghubungi secara langsung via panggilan telepon atau media online lainnya. 4. Wawancara. Pada tahapan ini, kita akan menemukan berbagai proses wawancara yang berbeda-beda, tergantung di mana kamu mengajukan lamaran kerja. 5. Psikotes. Tahap kelima dalam alur lamaran kerja yang bisa diluncurkan perusahaan adalah psikotes. Istilah ini mengacu pada jenis tes yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis seperti fungsi kognitif dan emosional seorang kandidat. 6. Permintaan referensi. Salah satu tanda positif dari proses lamaran kerja adalah pihak HRD meminta referensi. Permintaan referensi atau referensi cek ini merupakan salah satu cara HRD untuk mengetahui bagaimana latar belakangmu melalui rekan kerja atau atasan sebelumnya. 7. Ekspektasi dan negosiasi gaji. Tahap ini merupakan salah satu bagian dari alur lamaran kerja terakhir yang bisa menguntungkan kita. Namun kita juga perlu berhati-hati saat mengutarakan ekspektasi gaji, sebab tak semua angka bisa dipertimbangkan perusahaan. 8. Offering letter. Jika ternyata ekspektasi gaji tidak melebihi biaya perusahaan, proses lamaran kerja akan diakhiri dengan offering letter. Di sini perusahaan sudah menerima sebagai pegawai baru dan kita tinggal meresmikannya dengan mendatangi offering letter yang mereka berikan. Wawancara kerja atau interview merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring pelamar yang masuk. Wawancara bisa digunakan sebagai media oleh perusahaan dalam memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diharapkan. Next. Tahapan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa tahapan yang harus dilewati, yaitu 1. Tahap persiapan mental. Daftar pertanyaan, buat janji, alat tulis, dan alat perekam. 2. Tahap pelaksanaan. Datang tepat waktu.
Perhatikan penampilan. Perkenalkan diri kepada narasumber. Perkenalkan masalah yang akan ditanyakan. Hindari pertanyaan yang sifatnya menggurui. 3. Tahap pelaporan. Perhatikan kaidah penulisan laporan. Liputi ejaan dan tanda baca. Jangan mencampuri hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Pilihlah data yang relevan dengan permasalahan. Jaga nama baik narasumber dan bila perlu jaga kerahasiaan identitas narasumber. Atribut yang dicari pemberi kerja selama wawancara. Kompetensi dilihat dari pendidikan yang ditempuh, pengalaman kerja jika ada, dan skill yang dimiliki. Karakter seseorang sangat menentukan apakah seseorang layak diterima ke dalam sebuah perusahaan atau tidak. Attitude, saat melakukan wawancara, sikap sopan dan ramah juga menjadi penilaian tersendiri. Grooming, kesan pertama saat bertemu dengan orang baru pasti berawal dari penampilan. Untuk itu gunakan pakaian yang pantas dan rapi agar terlihat lebih profesional. Komunikasi, saat berbicara dengan pewawancara, perhatikan gaya bicara, intonasi dan volume suara juga harus jelas dan yakin dengan apa yang kita katakan. Jenis wawancara. Wawancara standar atau tradisional merupakan tipe wawancara kerja yang paling sering digunakan saat menjalani wawancara ini. Kita umumnya akan diwawancari oleh seorang pewawancara. Wawancara perilaku. Wawancara perilaku behavior interview fokus pada perilaku masa lalu Anda untuk memprediksi perilaku masa depan kita. Wawancara situasional. Berbeda dengan wawancara perilaku, wawancara situasional fokus pada kinerja masa depan. Umumnya wawancara kerja akan memberi sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Wawancara kasus umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Pertanyaan yang diajukan bisa berupa pertanyaan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana kita menangani kasus yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.